Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tahu Diri, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silahkan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan mendapat hormat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini sengaja saya beri judul Tahu Diri. Dalam bahasa Jawa, padanannya rumongso, memiliki kepekaan dan ketajaman penginderaan. Peribahasa Jawa yang aku tahu bunyinya begini: rumongso iso, ora iso rumongso. Artinya merasa bisa, tetapi tidak bisa merasakan. Pemahamannya bisa lebih dalam, bahwa ada orang merasa dirinya pandai dan tahu segala sesuatu, tetapi tidak menyadari masih banyak orang yang lebih pandai daripadanya. Bahwa ada orang yang merasa dirinya orang penting, tetapi pendapat orang belum tentu seperti yang dipikirkannya. Orang harus tahu diri dan harus memiliki kerendahan hati, bisa menghargai dan menghormati orang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri atau menonjolkan diri sendiri. Ketika orang berkata kepadaku, "Anda memang orang baik dan bijaksana," tetapi saya katakan, "Saya ini bukan siapa-siapa tanpa Anda dan tanpa Tuhan. Dalam hidupku ini yang penting itu Anda dan kebahagiaan Anda, Tuhan dan kemuliaannya, bukan saya. Tuhan harus dimuliakan dalam hidup kita." Betul? Saudara-saudari terkasih, kalau Tuhan Yesus berfirman, "Apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah." Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silahkan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan mendapat hormat. Bagiku ini adalah sebuah pendidikan supaya kita tahu diri dan memiliki sikap rendah hati. Sampai hari ini, kita dapat menemukan pemandangan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diundang dalam acara resepsi pernikahan, pertemuan keluarga, perkumpulan sebuah organisasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kadang-kadang di barisan depan ada kursi yang sudah diperuntukkan bagi undangan khusus yang dihormati. Karena kita merendahkan diri dan duduk di tempat seadanya, tetapi karena pengundang menghargai kehadiran kita, maka kita diajak pindah tempat ke tempat kehormatan. Tentu hal itu akan menjadi nilai tersendiri bagi kita. Aku jadi teringat akan sabda Yesus, "Barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan." Saudara-saudari terkasih,
pada zaman sekarang ini, jarang kita temukan orang-orang yang cukup memiliki kerendahan hati. Suguhan tayangan di televisi menghadirkan orang-orang yang menonjolkan diri, entah karena kekayaannya, entah karena keahliannya, entah oleh karena prestasinya, dan entah karena hal-hal yang lainnya. Tidak banyak orang yang mau merendah. Sebaliknya, merasa dirinya orang penting, orang pandai, orang bijak atau orang terhormat. Banyak orang yang mudah tersinggung dan merasa direndahkan karena ujaran atau perkataan seseorang. Tetapi orang yang rendah hati berkata, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jati diri kita tidak ditentukan oleh kata orang, tetapi kita akan tergambar dari cara kita berkata, bersikap, dan bertindak. Siapa kita? Jawaban seorang patriotis, Indonesia. Siapa kita? Siapa saya? Apa yang Anda akan katakan sekarang? Yohanes Pembaptis memperkenalkan diri sebagai suara yang mewartakan sabda yang turun dari surga. Dan sekalipun dia memiliki banyak penggemar yang dapat membuatnya menjadi orang penting yang dihormati dan disanjung, tetapi dia adalah pribadi yang selalu rendah hati. Ia menginginkan semua orang melihat Yesus, bukan dirinya. Katanya, lihatlah, dialah anak domba Allah. Dan inilah yang diinginkan dan menjadi mimpinya. Yesus harus menjadi semakin besar. Aku harus menjadi semakin kecil. Saudara-saudari terkasih, tahu diri, merasa diri bukan orang yang dinomorsatukan, melainkan menjadi apa adanya, hadir dalam keramaian hidup bermasyarakat, dan tetap rendah hati karena menghargai orang lain. Itulah harus menjadi jati diri seorang pengikut Yesus. Bukan saja Yohanes, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah dan telah turun ke dunia dan menjadi manusia sama seperti kita. Ia adalah anak Allah yang telah merendahkan dirinya sedemikian rupa hingga dihinakan dan akhirnya wafat di kayu salib karena taat kepada kehendak Bapa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi bab 2 ayat 8. Dan karena kerendahannya itulah Allah membangkitkan Yesus sebagai Kristus dan dimuliakan oleh Bapaknya. Tuhan Yesus bukan hanya memberi contoh tentang arti rendah hati, tetapi dia sendirilah contohnya. Seorang Kristiani harus memiliki rasa hormat kepada sesamanya dan harus memiliki semangat rendah hati dan tahu diri agar dimuliakan oleh Allah dalam Yesus Kristus yang berfirman, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Jangan takut direndahkan, sebab apa yang dianggap hina oleh manusia,
mulia di mata Allah. Tetaplah rendah hati. Apakah aku tetap setia kepada Yesus sekalipun aku dihina dan direndahkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengalami kemurahan-Mu ketika kami tetap menjadi pribadi yang baik dan rendah hati. Bantulah kami memiliki hati yang baik dan sikap tahu diri untuk memuliakan-Mu dalam Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.